Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kini saya ingin bahas sesuatu yang menuntut kejujuran kita sebagai laki-laki. Ya, kita adalah laki-laki yang Allah ciptakan dengan hawa nafsu. Wanita juga seperti itu guys. Tapi saya ingin spesifik ngomong tentang laki-laki. Ya, secara jujur, apa pendapat Anda melihat gambar seperti ini? Ya, saya laki-laki dan saya tidak munafik, ya. Meskipun kita adalah orang beriman, ya, dan berusaha untuk bertakwa, ya. Jujur saya mengakui gambar seperti ini atau wanita yang mengenakan pakaian seperti ini itu membuat saya tertarik, guys. Ya, terus terang, jujur, ya. Meskipun tidak ada orang beriman yang tidak, apapun yang tidak beriman itu yang tidak tertarik kepada wanita yang berpakaian seperti ini, gitu kan? Tapi yang dilakukan orang beriman adalah berusaha untuk menghindarinya, dalam artian menahan hawa nafsunya, menahan hasratnya untuk tidak sampai menginginkan wanita ini. Ingat ya, kalau sekedar menyukai masih mending. Yang salah itu kan, yang melampaui itu kan kalau menginginkannya. Menginginkan dalam artian menginginkan dirinya, atau menginginkan menjadi istilahnya menginginkan dalam arti lebih, itu bukan hanya sekedar menginginkan untuk menyentuh atau apapun itu, guys. Nah, itu yang dilakukan oleh orang beriman. Nah, jadi orang beriman pun tidak terlepas dari hawa nafsu syahwat. Kita bukan malaikat, ya. Kita walaupun beriman sekalipun, kita tetap punya hawa nafsu dan kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, gak ada salah dengan wanita yang memakai pakaian seperti ini, gak ada salah, guys, ya. Cuman penempatannya, kita ngomong mengenai penempatannya, di mana harusnya pakaian seperti ini digunakan, gitu. Nah, kalau kita contoh wanita terbaik di dunia, ya, yaitu Siti Maryam, atau teman-teman saudara kita di Kristiani mengenalnya sebagai Bunda Maria, itu beliau berpakaian sangat tutup. Nah, itulah wanita soleh dan suci yang harusnya lakukan ketika dia di luar rumah, ya. Kita tahu, ya, ibunda Nabi Isa atau ibundanya Yesus itu di luar rumah, ya, beliau selalu menutup aurat. Ya, Anda lihat foto-fotonya, Anda lihat kisah-kisahnya, gitu kan, selalu menutup aurat. Jadi beliau tidak berpakaian seperti ini, gitu kan. Itu adalah wanita soleh dan suci. Nah, kapan wanita soleh dan suci memakai pakaian seperti ini? Ya, ketika di rumah bersama dengan suaminya. Ya, silakan Anda memakai pakaian seseksi mungkin, berusaha untuk menarik perhatian suami Anda, sehingga akan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga, gitu kan? Ya kan? Di dalam Islam pun kita mengetahui kalau ada zina itu terbagi atas beberapa bagian, ya. Zina itu bukan hanya melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan intim, tapi juga ada zina tangan, ada zina mata. Jadi mata pun bisa berzina, guys. Ini melihat sesuatu itu, kalau kita timbul syahwat dan kita tidak mengalihkannya, ya, misal kita lihat sesuatu, misalnya nggak sengaja terlihat, kita harus wajib secepatnya untuk mengalihkan pandangan itu, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya kan. Jangan kita terus memandangnya. Cuman susahnya di dunia sekarang ini, ya, susah, guys, karena wanita berpakaian seperti itu sangat banyak sekali. Anda lihat di jalan-jalan, di media, gitu kan, kita susah menghindarinya, gitu. Jadi kita tuh godaannya makin dahsyat. Jadi ketika Anda tinggal di suatu tempat yang kuat agamanya, yang kuat syariat Islamnya, misalnya kayak di Aceh misalnya, atau di Arab Saudi, Anda akan gampang untuk menghindari wanita-wanita seperti ini. Paling di media lagi, kan, itu pun kalau pemerintahnya bagus, dia akan menutup juga media, gitu, karena hal seperti ini, gitu kan. Nah, cuma susahnya sekarang ini, susah kita hindari, guys. Itu tantangan bagi setiap laki-laki, dan saya juga merasakannya, gitu. Begitu beratnya kita di hidup di akhir zaman ini, ya, semakin banyak wanita berpakaian seperti ini, gitu. Mereka nggak salah, tapi momennya nggak tepat, gitu. Mereka
apapun alasannya, maupun ada untuk mencari nafkah gitu kan, kayak mereka ini ya, tentu dalam hal rangka mencari nafkah gitu. Ini ngomong-ngomong ya, ini adalah salah satu girl band favorit saya gitu kan. Saya suka wanita cantik, dan saya suka ya wanita cantik lah gitu. Tapi ini bukan buat saya gitu, ini bukan buat kita orang beriman ya. Kita hanya punya hak pada istri-istri kita gitu. Nah, ini bukan hak kita. Jadi dan kita harus hindari ini, tapi susah sekali guys. Itu yang mau saya katakan. Nah, kita ngomong mengenai efeknya gitu. Nah, kalaulah semua wanita dibungkus seperti Siti Maryam, ya, maka ketika dia di rumah berpakaian seperti ini, berpakaian seksi seperti ini, itu akan akan mengubah banyak hal guys ya. Pertama, para pria tidak akan lagi bisa melihat hal-hal seperti ini kecuali pada istrinya sendiri ya. Jadi nggak ada bisa, jadi kalau para pria pengen lihat keindahan, dia harus menikahi wanita tersebut, baru bisa dia melihat dan mendapatkan keindahan seperti ini gitu. Jadi dia tidak mungkin mendapatkan keindahan itu tanpa dia harus menikahinya gitu, nggak mungkin. Sehingga orang akan berlomba-lomba untuk menikah, dalam artian akan berlomba-lomba untuk menghindari maksiat. Orang kan mau keindahan, dan itu hanya bisa didapat dengan cara menikah. Ya, Anda bisa melihatnya, bisa menyentuhnya, bisa bergaul dengannya. Orang tidak akan ada lagi yang mau pacaran, nggak ada lagi orang yang nggak mau menikah guys. Ini nggak ada lagi tuh ceritanya orang-orang yang mau jomblo sampai tua, itu nggak ada. Kenapa? Karena gini, orang-orang jomblo sampai tua itu mereka bisa begitu karena mereka mendapatkan gantinya, minimal fantasinya gitu. Jadi ketika mereka mengatakan menikah itu nggak penting, saya mau jomblo, itu sebenarnya mereka punya syahwat, punya hawa nafsu. Cuma mereka mengalihkannya dengan cara mungkin menonton saja gitu kan, melakukan ya mohon maaf ya kayak onani atau masturbasi ya, mohon maaf, tapi itu yang mereka lakukan untuk mengalihkan dari keinginan menikah gitu guys. Nah, jadi kalaulah wanita itu di luarnya itu bertampilan seperti Siti Maryam dan di rumah dia bertampilan seperti ini, tidak ada orang-orang yang jomblo sampai tua. Orang-orang yang punya hawa nafsu ya, mereka akan menyalurkannya dengan cara yang tepat, yaitu dengan menikah gitu. Nah, dan tidak akan ada orang mau pacaran. Kenapa? Dengan pacaran tidak akan Anda dapatkan keindahan seperti ini gitu kan. Melihat dan menyentuh bergaul itu nggak akan dapat gitu. Tidak akan ada orang mau pacaran guys ya. Untuk satu jalan untuk mendapatkan keindahan itu, Anda harus menikah dengannya gitu. Dan ini kan akan membuat dunia ini lebih baik gitu kan. Tidak ada akan Anda dengar itu wanita hamil sebelum waktunya, anak gadis diperkosa, apalagi namanya hamil luar nikah, tidak akan Anda dengar. Kenapa? Karena laki-laki tidak akan mau pacaran. Laki-laki itu kebanyakan mau pacaran ya. Itu karena mereka tahu ya, walaupun mereka tidak menikahinya, kita bisa mendapatkan hal-hal seperti ini minimal ya. Minimal Anda bisa mendapatkan hal ini kan dia bisa request gitu. Bahkan tidak pacaran sekalipun dia bisa dapatkan hal seperti ini. Minimal dalam hal melihat gitu kan. Melihat ya kan. Karena banyak sekali yang begini kan. Jadi dia pikir untuk apa saya menikah? Toh dengan tanpa menikah pun saya sudah bisa menikmati melihat hal indah ini gitu kan. Atau kayak melakukan yang lebih lah, kayak menentu atau bergaul, Anda nggak perlu menikah, Anda bisa pacaran saja gitu. Jadi dengan alibi pacaran, Anda bisa meminta lebih gitu. Dengan alasan kamu nggak sayang saya, buktinya kamu nggak mau melakukan ini itu apa yang saya mau gitu. Nah, itu kan udah salah besar guys. Nah, untuk menghindari itu, satu jalan ya, saya himbau pada semua wanita muslimin di luar sana, bahkan yang saudari kita yang non muslim ya, yang paham akan hal ini ya, terutama juga dari saudari kita dari umat Kristiani yang ada tahu ya. Yesus mengatakan, bila engkau menginginkan seorang wanita, melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau sama dengan berzina ya. Jadi Yesus mengatakan begitu, melihat wanita dan menginginkannya itu berzina. Kenapa begitu saya menginginkan wanita itu? Karena dia berpakaian seperti ini guys. Ya kan? Coba dia berpakaian seperti Siti Maryam, mungkin laki-laki tidak akan menginginkannya gitu. Karena nggak ada apa-apa di situ guys, gitu. Tidak dapat melihat auratnya, tidak dapat melihat keindahannya gitu. Nah, wanita yang memakai hijab menutup aurat itu akan terlihat keindahan batiniahnya. Kalau kita melihat ya face to face ya, head to head antara wanita yang menutup aurat dengan yang seperti ini, kita akan melihat dua hal di situ. Sama-sama indah, tapi keindahan wanita yang menutup aurat itu akan terlihat indahnya di luar ya.
dia akan di apa namanya akan dilabeli atau dipandang sebagai wanita suci, wanita soleh. Kan ini kan bagus. Nah, indahnya wanita seperti ini itu di rumah bersama suaminya. Suaminya akan menilai dia ini istri yang sempurna, istri yang menyenangkan, istri yang memuaskan, istri yang ya yang top lah sebagai istri gitu kan. Jadi para suami yang beriman, yang baik, yang normal ya, itu menginginkan wanita tuh tampil seperti ini ketika bersama dirinya dan tampil seperti Siti Maryam ketika di luar rumah atau bahkan tidak bersama dirinya. Itu adalah keinginan setiap laki-laki yang normal ya, laki-laki yang beriman ya. Kalau Anda adalah pandangan lain itu hal apa itu bukanlah pandangan laki-laki yang menurut saya itu adalah yang normal, laki-laki yang beriman. Mungkin Anda berpikiran sekuler, ya kan? Nggak masalah pakaian ini di luar sana ya silakan. Tapi kita sebagai orang beriman harusnya berpandangan seperti itu. Bahwa di luar rumah wanita itu haruslah seperti penampilannya seperti Siti Maryam dan di dalam rumah bersama suaminya harusnya seperti ini gitu. Nah, jadi kalau semua wanita menerapkan seperti ini, mereka tampil seperti ini ketika dalam rumah bersama suaminya dan tampil seperti Siti Maryam di luar rumah ya, itu akan banyak sekali menghilangkan kejahatan seksual guys ya. Karena Anda tahu ya, kalau kita lihat ya statement ya pengakuan dari para pelaku kejahatan seksual, mereka mengatakan awalnya mereka kenapa kamu bisa melakukan itu, melakukan perkosaan misalnya, atau melakukan pelecehan atau melakukan apa namanya ya zina gitu. Karena mereka akan mengatakan ya, selalu kita akan dengar mereka mengatakan selalu karena akibat menonton film porno, karena akibat melihat paha mulus, karena melihat dada yang terbuka dan wanita seksi gitu. Jadi itu selalu yang selalu diutarakan oleh para pelaku ini. Nah, makanya itu yang kita tutupin gitu, ya kan? Jadi yang berhak hanya suami untuk mendapatkan apa namanya pemandangan seperti ini gitu. Nah, itulah makanya nggak heran para wanita malam, orang-orang yang bekerja berprofesi di dunia apa kita katakan dunia gelap ya, atau dunia malam, itu mereka selalu berpakaian yang seperti ini gitu, agar menarik perhatian para pria hidung belang gitu kan, biar mereka semakin laku dagangannya sehingga mereka bisa mendapatkan pelanggan gitu guys. Nah, jadi saya himbau ya, mari kita buat dunia ini lebih baik ya. Anda para wanita di luar sana, Anda hendaknya ya sebagai wanita beriman ya, saya ngomong tentang wanita beriman ya, yang Anda punya ayat itu di Quran, di hadis, dan juga punya ayat itu di Alkitab ya, laksanakanlah ayat itu ya kan. Anda berpakaian seperti Siti Maryam di luar rumah dan berpakaian seperti ini di dalam rumah bersama suami Anda, sehingga tidak ada Anda temukan laki-laki brengsek di luar sana. Karena laki-laki brengsek itu awal dari Anda juga gitu. Karena laki-laki ini ya bukan malaikat, kami ini laki-laki bukan malaikat. Kami juga manusia biasa yang punya hawa nafsu yang harus kami kendalikan dengan susah payah guys. Susah loh mengendalikan hawa nafsu itu. Sementara kami tiap hari disuguhi oleh pemandangan seperti ini, ya kan? Bagaimana? Jadi kami butuh bantuan sebagai laki-laki, kami butuh bantuan. Dan itu hanya bisa Anda yang bantu kami gitu. Nggak bisa siapapun bisa bantu kami gitu. Iman kami itu bisa goyah, bisa bobol oleh Anda para wanita. Maka dikatakan dalam Islam itu para wanita ini adalah paling banyak penghuni neraka. Karena di dunia akhir zaman ini kita lihat banyak wanita seperti ini gitu. Mereka lupa bahwa ini akan mengganggu iman seorang laki-laki. Jadi mereka para wanita kalau berpikir tidak egois ya, untuk menyelamatkan para lelaki dan diri mereka sendiri ya, mereka berpakaian layaknya Siti Maryam. Boleh pakaian seperti ini di depan suami Anda. Puaskanlah itu suami Anda ya kan. Senangkanlah suami Anda, tapi bukan pria lain, hanya untuk suami Anda. Karena dia susah payah mau menikahi Anda. Menikahi wanita itu kan gampang guys ya. Saya kalau jujur ya, kalau kita tidak memandang syariat, kita tidak memandang dosa ya, laki-laki yang normal yang bukan beriman, yang ya kita lepaskanlah semua agama dari hidup kita. Kita lepaskan semua perjatuhan dari hidup kita. Semua wanita laki akan mencari yang enak-enak gitu, dalam artian ngapain menikah gitu kan. Enak cuma pacaran atau tidak pacaran tapi bisa mengakses hal seperti ini gitu kan. Jadi kita perlu bantuan dari para wanita. Jadi untuk selamat, jadi agar laki-laki selamat, agar tidak ada lagi pria-pria brengsek ya. Karena tiangnya di wanita sendiri. Kita nggak bisa memaksa wanita, nggak bisa. Kita hanya bisa mengimbau itu.
Yang bisa kita paksakan diri kita. Misalnya saya nih, saya nggak mungkin memaksa tiap wanita, pakailah Anda seperti Bunda Siti Maryam di luar rumah, dan kalau mau begini ya silakan di depan suami Anda. Kan nggak bisa maksa kita, guys. Kita yang bisa kita paksa adalah diri kita, agar kita bisa mengalihkan hal seperti ini gitu. Ya kan? Mustahil seorang pria beriman tidak menginginkan wanita seperti ini, ya. Karena di surga nanti kita akan mendapatkan wanita seperti ini gitu. Tapi nanti di surga, dan itu dalam posisi nikah ya, ingat ya. Di surga nanti itu bukan seks bebas, tapi posisinya kita dinikahkan dengan dari itu. Nikah. Nah, saya sudah katakan ya, itu nggak melulu soal berhubungan itu, guys, ya, dengan para bidadari ya. Apakah Anda dengan mereka itu melulu berhubungan soal hal berhubungan? Kan tidak. Memandang saya sudah senang gitu. Tapi Anda punya satu wanita yang merupakan istri Anda yang soleh, nanti akan jadi satu bidadari di surga, dan itu ya itu saja, dengan dia saja nanti Anda yang berhubungan seperti itu. Nah, dengan para bidadari lainnya itu Anda cuma melihat dengan yang menyenangkan itu. Mereka melayani Anda, lain hal yang itu. Mereka melayani, mengambilkan makan minum Anda, dan lain-lainnya gitu kan. Jadi intinya mau saya sampaikan adalah ini saya mengajak kita semua ya, terutama para wanita di luar sana ya, yuk kita menerapkan kebaikan ya, dengan menutup aurat ketika di luar rumah dan hanya berpakaian seperti ini untuk menyenangkan suami Anda. Laki-laki yang mengorbankan karena kalau kita menikah ya, otomatis kita wajib menafkahi istri. Misal saya laki-laki ya, saya yang harusnya nggak perlu menafkahi istri, harus menafkahi istri dan anak. Belum lagi nanti kalau ada anak gitu kan. Jadi nggak bisa lagi sesenang dulu ketika belum nikah ya. Waktu pacaran dulu oke. Kita paling waktu pacaran apa sih pengeluaran kita? Paling ngajak nonton atau ngajak makan. Bahkan ada orang yang kayak saya dulu ya, kebanyakan itu waktu masih zaman jahiliyah ya, itu saya kebanyakan ke pacaran itu cari yang gratisan. Paling keluar minyak motor aja untuk keliling gitu kan, nongkrong di taman atau tepi jalan gitu kan. Itu saja, demikian cari yang gratis gitu, guys. Kalau nonton pun berapa sih? Sekali, nggak mungkin nonton tiap hari. Tapi kalau perkara menikah dengan wanita, itu Anda wajib menafkahi. Bukan hanya makan dan pakaian, tapi juga kebutuhan lainnya gitu, guys. Belum lagi kalau dia punya keinginan, karena wanita istri pasti nuntut lebih daripada pacar gitu. Uang istri gitu kan, apalagi anak-anak. Jadi laki-laki itu mengorbankan banyak hal ketika dia menikah gitu. Nah, makanya dia layak mendapatkan hal seperti ini dari Anda. Siapa lagi kalau bukan dari Anda istrinya? Nggak mungkin dia mendapatkan itu dari para wanita yang bukan muhrim gitu kan. Tentu dari Anda lagi. Nah, jadi soalnya hal seperti ini hanya dilakukan kepada suami Anda. Suami yang rela berkorban untuk menikahi Anda. Padahal kalau dia mengesampingkan imannya, mengesampingkan syariatnya, mengesampingkan perintah Tuhannya, dia akan memilih. Dan saya juga kalau nggak mikir syariat, guys, nggak mikir kebaikan, nggak mikir perintah Tuhan saya akan memilih pacaran saja atau hubungan tanpa status. Kenapa? Karena dengan begitu pun saya bisa dapatkan mengakses hal seperti ini, bahkan lebih gitu kan. Tapi tidak. Seorang beriman itu akan berusaha untuk mengikuti syariat, dia akan berusaha untuk patuh pada Tuhannya, dan dia akan memilih menikah, dan para wanita hendaknya bantu itu. Bantu kita para lelaki. Ya, dengan begitu, setiap laki-laki itu tidak ada alasan untuk tidak menikah. Kenapa? Kalau mereka tidak menikah, mereka tidak akan dapatkan akses seperti ini. Ya, dengan menikah lah mereka dapat akses seperti ini, bahkan lebih gitu, guys. Nah, itu saja mau saya sampaikan sekarang ini ya. Jadi selamat Lebaran ya, selamat Idul Fitri. Saya mohon maaf kalau ada segala kata-kata saya yang salah selama ini ya. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, selamat berlibur di kampung bersama keluarga. Selamat happy Eid Mubarak ya. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita diberikan Allah kebaikan. Semoga kita tetap dijaga imannya. Semoga laki-laki tetap pada imannya dan berbeda dengan wanita gitu. Semoga kita semua menjadi penghuni surganya Allah kelak ya. Dan dari Allah dan dihindarkan Allah dari siksa api nerakanya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.